wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai dalam sertifikat dosen 2025, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Apoteker Odilia Dea Kristina, Magister Farmasi, dosen sekolah tinggi ilmu farmasi Nusa Putra Semarang, program studi S1 Farmasi. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikat dosen, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah analisis obat dan makanan dalam program studi S1 Farmasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori. Mata kuliah disampaikan dengan metode DII, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan tentang metode analisis kualitatif dan kuantitatif pada obat, makanan, serta kosmetik menggunakan instrumen spektrofotometri, kromatografi, dan melakukan proses preparasi sampel, penyiapan sampel berdasarkan sifat fisika senyawa obat yang akan dianalisis. Cakupan materi meliputi teknik sampling, validasi metode, serta penerapan metode analisis menggunakan spektrofotometri, kromatografi, dan teknis instrumen lainnya. Melalui studi kasus, mahasiswa dilatih untuk menerapkan metode analisis obat tradisional, kosmetik, dan makanan secara tepat. Tujuan mata kuliah yang pertama, memahami analisa kualitatif dan kuantitatif dan objek analisis, memahami prosedur dan parameter validasi metode analisa, memahami prosedur preparasi, penyiapan, dan perlakuan sampel, memahami prosedur analisa menggunakan instrumen spektrofotometri, instrumen kromatografi, dan instrumen HPLC, dan kemudian memilih metode yang tepat dalam menganalisis kandungan senyawa dalam sampel obat dan makanan. Capaian pembelajaran atau CPL yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas bidang pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis mengenai prinsip penjaminan mutu sediaan dan kemasan dan cara produksi yang menjamin mutu produk. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan yang terakhir, mampu melakukan penjaminan mutu sediaan farmasi dengan benar sesuai prosedur. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu melakukan penjaminan mutu sediaan farmasi dengan benar sesuai dengan prosedur. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Pustaka Buku Kimia Farmasi Analisis tahun 2007 dengan Abdul Rahman. Yang kedua adalah buku analisis farmasi penerbit buku kedokteran. Yang ketiga adalah buku analisis obat, kosmetik, dan makanan tahun 2014. Yang keempat adalah Clark's Analysis of Drug and Poison Pharmaceutical tahun 2005. Yang kelima adalah buku analisis dan pengujian obat teknik laboratorium. Dan yang keenam adalah buku kimia analisis, prinsip dan aplikasinya. Dalam penilaian, 30% merupakan nilai harian, yaitu meliputi kehadiran, keaktifan, dan tugas. Dan nilai 35% itu nilai UTS dan UAS 35%. Serta kontrak perkuliahan dilakukan di awal perkuliahan pertemuan pertama. Pada pertemuan video pembelajaran hari ini adalah pertemuan keempat dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teknik analisa menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Dan metode pembelajaran yang digunakan adalah Discover Learning, Case Study, dan Problem Based Learning. Dan waktu yang digunakan yaitu 150 menit untuk tatap muka, 100 menit untuk tugas rumah, dan 120 menit untuk membaca textbook atau browsing.
Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan belum? Belum. Sudah berapa kali? 0 kali. Baru 1. Oke, kita akan mulai pelajaran analisis obat makanan perkuliahan di program studi S1 Farmasi. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya yang dipelajari nanti dapat dipahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Analisis obat dan makanan ini akan didapatkan di semester 4. Ya, tidak terasa kalian sekarang sudah semester 4. Sebelumnya, kalau kita melakukan analisis di perkuliahan sebelumnya, praktikum analisis farmasi konvensional, kita melakukan analisis apa saja? Analisis penetapan kadar titrasi. Apa bedanya dengan instrumen? Kalau instrumen ini nanti kita menggunakan alat yang lebih canggih. Ya, kita menggunakan instrumen untuk menetapkan kadar. Ada yang pernah bekerja di apotek sebelumnya atau di industri farmasi? Di apotek? Kira-kira kan kalau ada pasien datang membeli paracetamol gitu ya. Kalau saya Panadol Bu, saya Panadol mempan, tetapi kalau saya pakai Sanmol saya tidak mempan. Kira-kira kenapa? Yang membedakan apa sih? Oh, ternyata yang Sanmol harganya aja beda ya. Yang Sanmol harganya 4.000, yang Panadol harganya 12.000. Kira-kira karena apa? Kualitas bahan. Lalu? Zat tambahan. Benar. Terus? Kandungannya, dosis yang di dalamnya. Padahal sama-sama 500 mg, tetapi ada yang kalau kita ngomong ada yang mempan, ada yang tidak mempan gitu ya. Saya minum ini pusingnya hilang, saya minum ini pusingnya tidak hilang. Nah, sebagai tenaga kefarmasian berarti kalian harus bisa menjelaskan kepada pasien kenapa berbeda ya. Salah satunya tadi benar tentang zat aktifnya. Ternyata yang zat aktifnya kalau kita paracetamol 500 mg, ternyata yang di obat misalnya merek A dicek kadarnya tidak 500 mg, otomatis dosisnya akan berkurang, akan berbeda, tidak memberikan efek. Itu yang biasanya terjadi. Biasanya kalau kalian membuat tablet, sudah membuat tablet ya, itu kan ada bobot keseragaman. Nah, ada cek dosisnya juga. Oke, sehingga mata kuliah ini nanti akan digunakan di industri farmasi. Biasanya kalau kalian kerja di QC atau di QA untuk menetapkan kadar obat. Ya. Salah satu instrumen yang bisa untuk menetapkan kadar obat adalah spektrofotometri. Kalau kemarin kita pakainya titrasi. Berbeda lagi dengan ini kita menggunakan spektrofotometri. Pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan cara kerja spektrofotometri serta perhitungan, prinsip spektrofotometri, hukum dasar Lambert-Witt, dan penetapan kadar dengan metode spektrofotometri. Ini alatnya, spektrofotometri. Kita punya 3 alat spektrofotometri. Bisa di ini enggak ya? Jadi tapi kalau mereknya berbeda-beda nanti akan bentuknya juga berbeda-beda. Tapi secara umum spektronya seperti ini. Walaupun alatnya kecil, tidak kecil ya, ini lumayan alatnya segini, gitu ya. Harganya ya segini. Jadi hati-hati kalau menggunakan alat-alat instrumen spektrofotometri. Kenapa dikatakan spektrofotometri? Spektrometer, gitu ya. Spektrometer itu adalah alat yang menghasilkan sinar spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Kita udah nggak pakai titrasi lagi, tetapi kita pakai alat yang menghasilkan spektrum tertentu. Kalau titrasi kita lihatnya hasil TAT, perubahan warna, tetapi kalau spektrum tidak. Fotometer, alat mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Berbeda ya, absorpsi dan absorpsi. Kalau absorpsi apa? Penyerapan. Menyerap ke dalam. Kalau tidak sampai masuk ke dalam. Jadi kalau menyerap, sehingga spektrofotometri UV phase adalah teknik analisis spektrum yang menggunakan sumber
radiasi atau yang paling mudah dimengerti adalah menggunakan sinar UV. Sinar UV, ya, sinar UV dan visible. Jadi spektro itu yang kita punya ada dua, spektro UV dan spektro visible. Ya, visible itu adalah sinar tampak kayak gini, cahaya yang kita bisa lihat secara langsung. Itu namanya visible. Tapi kalau sinar UV itu yang tidak bisa lihat dengan mata langsung. Contohnya kalau kita nonton iklan UVA, UVB, pernah dengar ya? Tapi kita nggak tahu itu sinar UVA atau UVB. Kalau UVA ini sekitar kalau kita lihat radiasinya itu sekitar segini, di bawah 200 100 sampai 200. UVB itu 200 sampai sekitar 400. Sehingga kalau kita ngomongin sinar UV itu sekitar di bawah 400. Tetapi kalau visible di bawah 400. Fungsinya untuk apa? Kalau kita senyawanya berwarna berarti kita menggunakan yang visible. Kalau senyawanya tidak berwarna menggunakan UV sekitar 200 atau 400. Itu fungsinya. Analisis spektro yang menggunakan sumber radiasi elektromagnetik. Apakah semua obat bisa menggunakan spektrofotometri? Hanya obat-obat yang memiliki struktur fungsi gugus kromofor. Masih ingat gugus kromofor apa? Di kimia organik, gugus kromofor. Gugus kromofor. Gugus yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap terkonjugasi itu yang seperti ini. CH2 misalnya ya, CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Dia memiliki rangkap terkonjugasi. Ada memiliki ikatan rangkap sehingga bisa dibaca oleh spektro. Kalau asam asetat CH3 COOH kira-kira bisa nggak dibaca dengan spektro? CH3 COOH kira-kira bisa nggak? Kita lihat dulu. C di sini kan H, O, nah gini ya. Ada ikatan rangkap terkonjugasinya nggak? Di mana? Nggak ada. Jadi senyawa yang seperti ini dia tidak bisa terbaca oleh spektrofotometri. Seperti itu ya. Prinsipnya adalah seperti ini. Sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Monokromator adalah ini. Satu rangkaian ini namanya monokromator. Dia untuk merubah cahaya. Cahayanya masuk akan diubah gitu ya, atau di split untuk membaca sampel atau membaca kuvetnya sampel yang ada di dalam kuvet. Seperti itu. Nanti akan yang terabsorpsi itu akan dibaca oleh detektor. Prinsipnya seperti itu. Lalu karena kita menggunakan spektrofotometri, kita harus tahu namanya hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer itu adalah A sama dengan A kali B kali C. Apa itu A sama dengan A kali B kali C? A-nya adalah absorbansi, B-nya tebal kuvet, C-nya adalah konsentrasi sampel. A sama dengan A kali B kali C. A-nya absorbansi, B-nya apa? Tebal kuvet, C-nya konsentrasi. Maksudnya bagaimana dari hukum Lambert-Beer? Kalau kita lihat yang di sini gambarnya, itu kan naik. Yang bawah ini adalah konsentrasi, yang sini ujung sini itu adalah absorbansi. Semakin tinggi konsentrasinya akan semakin tinggi absorbansinya.
Ya, semakin tinggi konsentrasi akan semakin tinggi absorbansinya. Oke, contohnya adalah ini. Absorbansi versus konsentrasi. Ada vitamin C yang konsentrasinya 10% dan vitamin C konsentrasinya adalah 20%. Kira-kira nanti sama-sama dibaca di spektro dengan panjang gelombang yang sama, absorbansi yang tinggi yang mana? Yang mana? 20%, benar. Yang konsentrasinya paling tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya Marsha Andrea dari NIM A124 2016 ingin bertanya, tadi kan konsentrasinya itu kalau lebih tinggi pasti absorpsinya lebih tinggi. Jadi apakah kemungkinan ketika konsentrasinya itu rendah bakal mempengaruhi dari absorpsinya nggak kebaca atau gimana? Ya, betul. Oke, bagus sekali. Kalau absorbansinya kita ke hukum Lambert-Beer ya. Kalau absorpsinya tinggi, konsentrasinya tinggi, absorbansinya otomatis tinggi. Tetapi kalau konsentrasinya rendah, apakah absorbansinya itu terbaca atau tidak? Kemungkinan tidak terbaca. Ya, karena kita bacanya kan misalnya nih, mulainya adalah konsentrasi dari konsentrasi 10 ppm, kita pakainya ppm ya, 20 ppm, 30 ppm. Di 10 ppm konsentrasinya 0,34. Di 20 ppm 0,665. Bu, saya mau konsentrasinya, kan kita udah punya garis lurusnya nih. Mau konsentrasinya adalah 3 ppm. Berarti kalau 3 ppm konsentrasinya sekitar di mana? Di bawah 0 kan? Udah habis di sini, di bawah 0,0. Di bawah garis lurusnya ini. Otomatis tidak akan terbaca oleh absorbansi, oleh spektrofotometri. Sehingga nanti saat kita menentukan kadarnya harus pakai rumus Lambert-Beer supaya benar-benar terbaca oleh absorbansi. Oke, saya lanjutkan di bagian perhitungannya. Bagaimana cara menetapkan kadar suatu obat? Biasanya kita lihatnya kalau kemarin di AFK, di praktikum AFK lihatnya di buku apa? Buku apa? Farmakope. Udah lupa. Di Farmakope. Tetapi kalau ini kita melihatnya bisa lewat buku Clark's Analysis of Drug and Poison. Ya. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk menetapkan kadar suatu obat menggunakan beberapa instrumen. Jadi di dalam buku ini dia bukan hanya menggunakan spektro, tetapi bisa spektro IR, bisa macam-macam. Namanya adalah buku Clark's Analysis of Drug and Poison. Ini ada di perpus atau bisa ada, kalau yang edisi 4, dia sudah ada e-booknya. Tenang saja, ini masih pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Korea, jadi kalian harus bisa memahaminya. Lalu bagaimana caranya? Ini contohnya adalah kita penetapan kadar CTM. Di dalam buku nanti akan muncul, kita sama kayak di Farmakope persis gitu ya. Nanti ada pemerian dan lain-lain. Kalau kita mau lihat di spektronya, berarti lihat di bagian ultraviolet spektrum. Akan muncul gambar seperti ini. Ultraviolet spektrum. Yang kita lihat itu adalah aqueous acid atas sendiri atau aqueous alkali. Maksudnya apa? Aqueous acid dan aqueous alkali itu adalah pelarut yang kita gunakan. Kalau waktu titrasi asetosal, pelarutnya menggunakan apa? Baku sekundernya asetosal asam, berarti menggunakan basa NaOH. Tetapi kita ini menggunakan pelarut. Misalnya contohnya adalah CTM. Bisa menggunakan pelarut aqueous acid atau aqueous alkali. Contohnya aqueous acid apa? Air asam, ya kan? Aqueous acid artinya apa? Larutan asam, contohnya HCl. Tuh. Kalau aqueous alkali berarti ya basa. Contohnya
natrium hidroksida. Kita ambil contoh yang aqueous acid aja. Maksudnya apa? Aqueous acid 256 nanometer, A sama dengan 302A. 265 nanometer, A sama dengan 302A kecil. Kalau kita menggunakan pelarut aqueous acid, berarti misalnya adalah HCl 0,1N, ya betul. 256-nya adalah panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya sekitar 265. Sekitar di sini ini ada gambarnya. Ini kan panjang gelombangnya sekitar di sini. Panjang gelombang maksimum. Aqueous acid 265 HCl 0,1N. A sama dengan 302A. A besar itu adalah tadi masih ingat? Absorbansi. A kecil itu adalah absorptivitas. Lalu dari hukum Lambert-Beer kita bisa menentukan kadar untuk menetapkan kadar CTM. Tadi kan Marsha tanya, Bu, kalau kadarnya kecil, apakah bisa terbaca spektrofotometri? Ya, tidak. Sehingga kita harus tahu kadar yang kita larutan kadarnya kita harus buat berapa supaya bisa terbaca oleh spektrofotometri. Absorbansi, kalau kita menggunakan spektro itu harusnya sekitar absorbansinya 20-80%. Absorbansi baik bisa digunakan adalah absorbansinya 1. Jadi 1 dari 20 sampai 80 berapa? 0,2 sampai 0,8. Ya. Jadi besok misalnya skripsi, absorbansinya bisa digunakan adalah kalau kita menggunakan spektro, absorbansi harus sekitar 0,2 sampai 0,8. Dari sini kita kan bisa lihat nih, kalau absorbansinya 0,2, saya harus membuat larutan konsentrasi berapa? Kalau absorbansinya 0,8, saya harus membuat konsentrasi berapa? Tinggal dimasukkan di rumusnya saja. A sama dengan A kali B kali C. A-nya berapa? 0,2. Terus absorptivitas adalah ini. 302 kali B-nya, tebal kuvet itu adalah 1 cm kali C. Sehingga C sama dengan kalau menghitungnya betul ya, 0,0006. C sama dengan berapa? 0,006. Satuannya adalah masih, kalau kita ambil di kelas, satuannya masih persen. 0,0006%. Satuan terkecil apa kalau kita di kimia? ppm, betul, part per million. Sehingga dari persen kita harus ubah ke part per million. Atau harus ubah menjadi miligram per liter. Persen masih ingat satuannya? Gram per mili. Gram per 100 mili. 0,0006 gram per 100 mili. Oke, kita ubah dulu. Karena kalau ppm satuannya miligram per miligram per liter. Maaf. Gram diubah menjadi miligram. Dikali berapa dari gram ke miligram? 1000. Kali 1000, 1, 2, 3. 0,6 miligram per 100 mili. Oke, ini udah sama atasnya pembilangnya. Penyebutnya berbeda. Ini liter, yang ini 100 mili. Diubah menjadi liter. Dikali 1000. Dikali 10. Kalau bawahnya kali 10, atasnya dikali 10.
Jadi 6 kali 10 kan 6 ya, 6 ppm atau 6 mg per mili. Jadi kalau kita nanti di spektro, kita buat larutan 6 ppm akan menghasilkan absorbansi sekitar 0,2. Maksudnya seperti itu. Perhitungannya ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Setelah itu, kita akan dapat rentang absorbansi tadi, CTM, sekitar 6 sampai 26 ppm. Kalau kita membuat larutan 6 sampai 26 ppm, maka absorbansinya tidak akan lebih dari kurang dari 0,2, tidak lebih dari 0,8. Datanya bisa dipakai. Kira-kira aplikasinya untuk spektrofotometri apa sih? Bisa untuk menetapkan kadar suatu obat. Ya, kalau kita di industri farmasi, obat yang kita buat gitu ya. Jadi ada bahan baku obat. Bahan baku obat misalnya diimpor, obatnya datang, bagian QC akan otomatis harus mengecek kadar obatnya. Benar-benar kadar obatnya 100% atau tidak. Nah, salah satunya adalah menggunakan tadi alat spektrofotometri. Lalu setelah obat jadi, nanti akan bagian QC akan mengecek juga apakah obat yang kita buat, kalau misalnya paracetamol, dosisnya benar tidak paracetamol. Selain untuk mengecek obat, bahan obat tradisional yang ini biasanya digunakan untuk skripsi kakak tingkat kalian. Kemarin lihat berita di BPOM, kan banyak obat-obat palsu atau obat-obat tradisional yang mengandung BKO. BKO itu kan bahan kimia obat. Misalnya kalau pegalino dia mengandung NA-diclofenac atau metilprednisolon, sehingga kita bisa mengeceknya. Caranya bagaimana? Ya ini dengan alat spektrofotometri. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Mungkin yang bagian sini. Ya, silakan. Saya Angelina Bunga Rosari dengan NIM A124 2002. Untuk kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi absorbasi untuk menentukan kadar obat. Oke, betul sekali ya. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi absorbansinya. Itu adalah prinsip utama dari spektrofotometri. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti akan belajar tentang penetapan kadar suatu obat di satu sampel tablet atau satu sampel sirup menggunakan spektrofotometri. Kalau ini adalah contohnya kafein, bisa dikerjakan. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Begitu ya. Kita ketemu minggu depan lagi untuk pelajaran analisis obat dan makanan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran dalam mata kuliah analisis obat dan makanan pada program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra Semarang. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses penilaian pengajuan sertifikat dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.